dan Pengikut Wahabi yang mana gitu. pengikut Ibnu Abdul Wahab. Mengikuti Ibnu Abdul Wahab, membagi tauhid jadi tiga, gampang. Itu kan metode, Ustadz. Metode itu ada ndak di zaman Bukankah itu metode? Bukankah itu diajarkan? di mana? Coba saya mau nanya dulu sama saudara Hilman ini. Sebentar, Pak. Di Saudara mana Hilman salafus udah soleh? pernah baca buku Muhammad bin Abdul Wahab itu belum? Baca Ar-Risalatul Mufidah, Usuluddin Baca nggak dari awal sampai akhir? Ar-Risalatul Pelajarannya itu di kitabnya itu Qaulullah qala Mufidah itu Rasul, tipis. Qaulullah qala Rasul, Qaulullah qala Rasul wa qala sahabah. Itu isinya semua. Ya, oke, siap. Di Ar-Risalatul Mufidah ini pengetahuan ini tipis tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, langsung anwaul syirki, anwaul kufri, anwaul nifak. Simpel kan? Saya baca semua, Pak. Pembahasannya cuma dua model, tauhid dan apa namanya? Asma tauhid atau yang bertentangan dengan tauhid. Tauhid terbagi tiga, kemudian yang menyelisih tauhid itu terbagi tiga. Ada yang bentuknya syirik, kafir, dengan munafik. Nah, kemudian di dalam tauhid rububiyah ini di Ar-Risalah. Saya jelaskan salah satu contohnya ya Hilman, kenapa Nah, sebentar Pak, tauhid kita bicara dalam kitab saja. Anda enggak pakai pernyataan Anda soalnya. ini Coba kita begini, Pak, bicara di dalam masalah agama ini, kita nggak mau bicara dengan akal ya. Kita Iya. bicara dengan dalil, hujah, Al-Quran dan hadis yang Oke. sahih. Oke, data by Ya. data saja, Pak. Di dalam apa namanya? Ar-Risalatul Mufidah, tulisan Ibnu Abdul Wahab. Betul ya, tulisan Ibnu Abdul Wahab ya. Ya. Itu mengatakan amma tauhidur rububiyah fahuwa alladzi aqarra bihi al-kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang diikrarkan oleh orang kafir. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ini sesuai dengan ajaran salafus soleh? Kan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai ajaran salafus soleh, benar? Benar. Kemudian Ya, terus. Ibnu Abdul Wahab membawakan dalil. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil dari pemahaman ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Ini kan Yunus ayat 31, benar? Ya. Kita lihat Ini pemahaman saya salaf terkait ini. pembahasan Hilman ini saya tahu mengarahnya kemana. Saya udah pernah diskusi masalah ini. Ya. Saya tahu mengarahnya Di kemana. sini Ntar kan saya dibilang jawab. musyrik, Bang. Enggak ada. Tauhid rububiyah. Makanya. Sekarang begini, yang saya mau tanya, Pak, kan data by data, antum bilang tidak usah pakai akal-akalan ya. Data by data Makanya sekarang di mana salafus soleh yang mengatakan bahwasanya orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Silahkan. Udah, sayang Oke. Saudara Hilman, kenapa tauhid itu dibagi tiga, Saudara Hilman? Nggak, Kenapa saya orang kafir? tanya soal itu, Bang. Yang saya tanyakan, yang saya Tadi tanyakan saya itu Saudara Hilman ngomong, saya dengar. yang lebar. Iya, saya to the jawab, point. saya jawab ini yang benar, yang rinci saya jawab. Oke. Kenapa langsung terperinci. tauhid itu dibagi tiga, Saudara Hilman? Karena Bersama dengan data ya, Pak. ya, ini dalil Ya, hujjah. datanya bawa. Ya, Data dibawa. kenapa kafir itu dibilang dia bertauhid juga? Oke, silakan. Hilman boleh tanya kepada sesama muslim yang ada di atas dunia ini. Dia pasti berikrar, gua percaya kepada Allah, tapi dia menyembah kepada yang lain. Dia percaya kepada yang lain, dia percaya kepada jimat, kepada jin, kepada keris, kepada bla 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 bla. Oke. Apakah seorang muslim tidak bertauhid? Bertauhid, seluruh dunia ini muslim bertauhid. Tapi tauhidnya macam apa? Makanya tauhid itu dibagi tiga. Itu loh, rububiyah, uluhiyah. Makanya dibagi. Setiap muslim di atas dunia ini bertauhid. Tapi tauhid itu seperti apa? Tata cara beragama kepada Allah itu seperti apa? Orang yang percaya jin, yang bertawasul kepada kuburan, meminta-minta kepada ahli kubur, dia tetap juga bertauhid. Tapi tauhidnya seperti apa?
Tolong itu makanya setiap itu tuh dibagi dulu, dirinci dulu. Makanya saya tanya tadi, Wahabi Langsung Pak, yang tadi mana? saya sudah sampaikan kalau Saudara Hilman udah baca kitab itu belum dari saya A sudah sampai Z? sampaikan berdasarkan kitabnya Ibnu Abdul Wahab, Karena dan saya sudah sampaikan tafsir dari kitab dari Salafus Soleh. Sekarang bawakan data terkait yang Anda katakan itu orang kafir bertauhid rububiyah. Datanya di mana, silahkan. itu kan Dari data. Salafus Sekarang Soleh, ya. saya tanya pribadi Saudara Tidak Hilman. usah pakai akal-akalan. Tadi Anda bilang Saya tidak ada pakai akal-akalan. Ya, Saya datanya tidak- mana? Bawa datanya, silahkan. Saya tidak pakai akal-akalan Saudara sudah, Hilman. datanya mana? Saudara Data. Hilman boleh cek Datanya realita, mana? fakta Saya dan tanya, real. bukan boleh cek. Apakah kita Datanya sesama ada. Muslim ini tidak Datanya bertauhid? ada di mana, Pak? Susah kalau bicara. Saudara Hilman bicara, saya bicara. Dengarkan dulu. Nah, begini Pak, saya sudah baru dengar Anda dari tadi bicara dan Anda tidak membawakan data dari argumentasi Anda. Mana datanya, silahkan. sekarang saya tanya sama Saudara Hilman. Data, Pak, Saudara tidak usah Hilman akal-akalan. percaya Saya tanya. Muslim Tadi saya sudah Muslim di menjelaskan. Indonesia Data aja mana? kita ambil contoh. Data, Pak. Muslim data, di Indonesia data. ini Data mana, semua Pak? bertauhid enggak? Data mana? Saya tanya data. Lah, Nggak usah akal-akalan. data? Data mana? antum Muslim. Sekarang saya tanya, Muslim di Indonesia ini banyak. Data mana? Kawan-kawan, kita bisa lihat ya bagaimana antara kita Aswaja dengan Wahabi diskusi. Kita sampaikan 2 sampai 3 data, mereka balas dengan akal-akalan. Kok Dan dengan mereka akal? bilang, tidak usah pakai akal, kita tidak Nah, akal-akalan jadi ya, begini data by loh, data. begini loh. Ingat ya. Data mana, Pak? Begini loh, Data Saudara saya Hilman. tanya, bukan begini loh, data dalam kitab. Saya sebagai Muslim percaya ya. Datanya Barang mana? siapa yang berdusta atas namaku, Datanya sedangkan mana? aku tidak melakukannya, Saya maka aku tanya, akan menyiapkan datanya. tempatku di neraka. Ya, itu Datanya hadis mana? Nabi. Saya tanya, Pak. Nah, itu. Bang, saya tanya datanya mana? Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, sementara aku tidak pernah mengerjakannya, maka hendaklah Datanya, dia menyiapkan Pak, tempat duduknya di neraka. Itu hadis Nabi. Justru itu Saya lebih buruk meyakini lagi, itu. Pak. Itu lebih buruk untuk Wahabi. Nabi Nah, tidak makanya pernah saya membagi bilang, tauhid. Kenapa Saudara kalian membagi Hilman, tauhid? saya tidak mau berdebat di sini. Saya mau hanya Pak, tadi diskusi. katanya mau membantah, mau diskusi, Itu nggak usah pakai bantahan. akal-akalan. Sekarang Saudara saya Hilman. tanya data, mana data, Pak? Saudara Hilman kalau membantah itu dengan dalil. Bapak Blengon, datanya mana? Gitu aja. Tertulis di mana, Pak? Kebetulan saya lagi di warung nih. Saya kalau di rumah saya boleh adu-adu kitab sama Saudara Hilman ini. Saya masalah katanya gitu itu tadi- saya udah rangkup semua tuh. Katanya tadi, Saya kalau di rumah kita nggak ini, usah kita nggak usah. Ya sudah, Pak, pulang dulu dari rumah, baru naik sini diskusi. Makanya saya aja pulang aja kaget dulu. loh. Pulang aja Saudara dulu, Bang. Hilman ngomong Pak, pulang Wahabi, aja dulu. Wahabi, Wahabi. Saya tidak membela siapapun. Pak, Cuman Pak, kita tidak pulang, boleh Bapak. fanatik agama Bapak itu tidak boleh. Blengon, Taklid Bapak buta Blengon. tidak boleh. Pak, pulang dulu, nanti buka data kamu ya. Itu aja. Saya sudah buka data loh. Tinggal tunggu kamu mau bisa buka data atau tidak. Data Aneh mana? Saudara Dari Hilman tadi ini. kamu bicara Padahal itu saya cerita real. Pak, Sekarang saya- kita pelan-pelan ngobrol lah, cerita real. saya tadi- Saudara Hilman bertanya tadi kan kepada Anda saya. bilang, Pak Saudara Blengon, Hilman bertanya kepada saya. tadi Saya kan jawab Anda nih. bilang, Anda Saya bilang jawab kita ya. diskusi Saudara by Hilman. data. Saudara Hilman bertanya kepada orang non Cukup, Pak, muslim, ya. Cukup, apakah dia bertauhid? Dia bertauhid. Pak, tadi Anda mengatakan kita ndak usah akal-akalan, kita data by data. Saya bilang oke. Saya tidak Bagaimana bertanya cara kepada ngomong Anda. data Langsung saya menjelaskan tentang pemahaman Ibnu Abdul Wahab dan bertentangannya pendapat dia dengan apa yang ditulis oleh Salafus Soleh terkait pendalilan rububiyah. Kemudian kan Anda tidak menyetujui itu. Anda bilang orang kafir bertauhid sesuai dengan apa yang ditulis Ibnu Abdul Wahab. Gampang, sesuai dengan Anda katakan kita data by data. Mana data Anda dari Salafus Soleh gitu loh. Lucu ini. Ini namanya apa? Saudara Hilman ini bicara data. Saudara Hilman, saya kalau masalah bicara data, Datanya mana, Pak? itu Nggak usah saya akal-akalan. bisa. Cuman saya Anda nanya yang ke bilang Saudara dari Hilman, awal, yang real aja lah. Pak, Anda Nggak yang usah bicara berbelit-belit. itu real Nggak dari usah berbelit-belit.
Ke Itu timur ke real barat itu nggak usah. akal-akalan Saya tanya Anda. sama saudara Hilman. Saya tanya Pak, sama saudara Hilman. itu real akal-akalan Kita Anda. sesama Muslim di Indonesia, contoh kecil di Indonesia saja. Oke. Kita Terus terus tanya ke terus. sama Muslim itu, apakah antum bertauhid? Pasti bertauhid. Tauhidnya itu Oke. seperti apa? Apakah Oke. seorang penyembah kubur masih dibilang dia bertauhid yang sama? Tidak. Datanya Apa? mana, Pak? Kok data? Bapak lihatlah, Bapak kan sering, Saudara Hilman sering. Pertanyaan saya terakhir ya sebelum Anda turun. Contohnya, saya ambil contoh data ya. Pertanyaan saya terakhir sebelum Anda turun. Soalnya capek, diskusi dengan orang tolol itu capek. Mana pernyataan, mana data yang memuat pernyataan dari salafus soleh tentang orang kafir di zaman Nabi bertauhid? Silahkan. Terakhir ini, Pak. Kalau enggak, turun Anda. Ayo, silahkan, Pak. Monggo datanya. Kalau enggak, turun aja. Kalau enggak punya data, pulang aja dulu, pulang. Dari warung, pulang. Ayo, datanya, Pak. Yuk, ditunggu, Pak, datanya, Pak. Pulang, ini saran saya, Pak, ya, pulang, terus naik lagi. Biar enggak, maksudnya kasihan. Kasihan Anda begitu. Monggo, Pak, dibuka mic-nya. Kita data by data aja, nggak usah akal-akalan. Giliran dibawakan data, dia nggak bawa data. Gitu. Janganlah, jangan jadi apa namanya? Jangan jadi orang bodoh kayak begitu, jangan. Malukan. Dan Ana juga termasuk orang yang nggak suka. Nggak dapat apa-apa. Yuk silakan, Pak. Atau nggak tuh mau turun, Pak, mau turun. Yang lain biar gantian, biar bisa gantian yang lain begitu. Pak, monggo Pak. Atau lagi pulang mungkin. Nah iya, ya sudah sambil menunggu Bapak yang ngajak data tadi. Ini semoga Bapak yang tadi itu yang cuman bisa ngoceh. Mana datanya, mana kitabnya. Ini, Pak. Aduh, saya sampai bongkar kitab saya Jami'ut Tirmizi. Capek bongkar kitab yang dari Pakistan. Mana kitabnya besar sekali lagi. Di dalam kitab Sunan Tirmizi memuat tentang dalil tawassul. Nomor hadis kalau di kitab saya, Pak, jilid berapa? Jilid 2 halaman 1372, nomor hadis 3595. Ini ada memuat perkataan Sayyidina Utsman bin Hunayf, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Utsman bin Umar. Lah, kok lari? Kasihan. Haddatsana Syu'ba'an Abi Ja'far, tapi ya sudahlah. Kemudian an Umarah bin Khuzaimah bin Sabit an Utsman bin Hunayf radhiyallahu anna rajulan dorirul basar atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullaha ayyu afiyani qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak qala fad'uhu qala fa amarahu an yatawadda fa yuhsina wudu'ahu wa yad'u bi hadzal du'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah wa inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadihi lituqdoli Allahumma fasyafi'hu fi. Halas, hadisnya ada jelas. Kalau dia bilang dari dari Maktabah Sambilan enggak boleh, oke, kita ikuti maunya dia, kita bawakan dari kitab. Mana Bapak tadi? Katanya data by data. Ternyata pas diajak data by data malah lari, kabur. Iya toh? Nggak usah pakai akal-akalan katanya.
Capek, guys. Sudah, Pak. Siapa ya, Pak? Siapa ini namanya? If Satusan. Tak apa bacanya ini. Nama ndak jelas. Data by data. Diajak bawa data kabur. Maunya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Enggak, Pak. Ya, Ini tadi ada permasalahan apa ya? enggak. 3 tauhid itu bid'ah dan menyesat. 3 tauhid. Tiga tauhid itu tapi Aswaja juga ada itu bilang tiga tauhid itu ya. Di kitab apa? Awas. Nah, sampai hafal anak framingannya Aswaja bilang 3 tauhid itu. Mana ya? Wah, ini. Ayo, Pak, silahkan. Aswaja bilang 3 tauhid terbagi 3. Boleh saya bertanya kepada saudara Hilman? Di mana Aswaja bagi tauhid jadi 3? Ini bukan sinyal buruk. Kalau sinyal buruk itu ada tandanya di sini merah. Ini ngecek Google namanya. Yuk, Anda yakin enggak Allah di mana? itu yang Saya tanya, Aswaja membagi tauhid jadi 3 di mana? Jangan fitnah. saya bukan menfitnah, saya tadi kan bertanya kepada Anda. Anda tuh memperlebar masalah. Berarti Anda ini tukang debat. Anda tukang debat berarti. Kan saya nggak suka dengan Anda tukang debat ya. sudah, Saya Bang. tadi cuma bertanya. Iya, saya bertanya Aswaja Jangan itu panik, kan. Pak, jangan panik. Terus kenapa? Aswaja tidak membagi tauhid jadi 3. Tidak. Berarti saya salah tuh. Saya pernah lihat itu di YouTube. Iya, Ya, kan di YouTube, nanti Pak. saya carikan, saya kirim ke apa Anda. Yang Nanti saya ada- carikan videonya, saya kirim. Yang ada, Pak, Hah? di dalam Apa? sifat 20 ada namanya sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu dilihat dari 3 sudut pandang, bukan dibagi 3. Sekarang saya mau bertanya dulu. Ini saya nggak pakai apa. Ya, saya nggak punya ilmu. Saya pakai logika dengan ilmu dasar aja. Ilmu dasar kita sebagai Muslim. Agama itu. Ya, agama, ini Pak, ilmu harus bawa dalil dulu. ada dalil dasar aja. Dalil dasar. dasar aja supaya Anda paham, supaya yang lain pun paham. Karena semuanya Dalil di sini dasarnya nih apa? ya. Dalil dasar yang Anda maksud Ya. itu apa? Saya bertanya dulu, Anda yakin enggak Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah satu-satunya tempat apa? Yakin? Yakin. Itu Anda yang iya. Hmm. Itulah yang dinamakan Nanti dibilang itu yang dinamakan tauhid rububiyah. Sekarang saya bertanya lagi yang kedua. Siapa yang Anda sembah selama ini? Allah Subhanahu Kemana Anda tempat tempat Anda meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada siapa? Allah Subhanahu. Itulah yang dinamakan dengan uluhiyah. Oke, terus Kan dalilnya ada di Al-Quran, ya kan? ada lagi Siapa yang punya nama-nama yang baik? Allah Subhanahu wa taala. Itulah asma wa sifat. Nama dan sifat yang baik itu punya Allah. Itulah asma wa sifat. Jadi semua itu ada dalilnya.
Jadi Gantian, itu Pak, ya? bukan Bisa gantian, Pak. dan itu semuanya ada dan saya nggak punya ilmu dan saya nggak suka debat dan Gantian Anda kita, telah Pak, ya? mengakuinya berarti Saya sudah tanya Anda titik sekarang, udah ya. pas. Sekarang Anda saya udah tanya mengakui Anda, ya. tiga-tiga Anda tadi kan berarti kan udah tiga itu apalagi Sekarang apalagi saya tanya Anda Anda, ya. debatkan tukang debat Anda tuh saya turun dari permisi. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi Sekarang saya tanya Anda, wabarakatuh. ya. Sekarang saya tanya Anda, ya. Bisa saya tanya Anda? Lah, habis. Kok mau ditanya kok kabur? Aduh, ya Allah, ya Allah. Macam-macam modelnya Wahabi ini. Ada yang tukang hujat, ada yang habis lempar batu, ada yang lempar batu, habis lempar batu kabur. Ada yang suka nih, ada yang tukang nih suka nipu. Anak Islam, Ustaz. Meyakini 3 tauhid. Pernah belajar. Sekarang sudah tobat Pernah dari tahu, 3 pernah tauhid. Oh iya, sudah tobat dari 3 tauhid sekarang. Sekarang ingin bertanya Ingin tobat. kepada Ustadz. Enggak, saya tanya antum sekarang meyakini atau sudah tobat? Bagaimana saya mau tobat kalau saya nggak tahu kalau saya salah? Oh, sudah. Kita bahas 3 tauhid ya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ada nggak Nabi membagi seperti ini? Pembagian apa itu, Ustadz? Pembagian 3 tauhid? Dan tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tidak ada, Ustadz, ya? Tidak ada. Bid'ah berarti. Iya, bid'ah. Bid'ah. Ya, bid'ah, jelas bid'ah. Bagi kalian bid'ah itu terbagi 2 atau tidak? Iya. Bahkan Ya. beberapa ulama kan ada membagi bid'ah itu sampai 5. Ustadz. Iya. Yang paling masyhur seperti kata Imam Syafi'i, Ya, ma wafaqa syariah itu bid'ah hasanah. Mahmud. Ma yukhalifu syariah itu bid'ah dhalalah. Kemudian ini bid'ah yang mana? 3 tauhid ini. Bid'ah hasanah. Oke. Bid'ah hasanah. Di dalam Iya. 3 tauhid ini, yang pertama ya, mau dari dari bawah atau dari atas, Bang? Dari asma wa sifat atau rububiyah? Ini mau apa nih, Sat? Mau membuktikan bahwasannya Enggak, kita 3 bahas tauhid itu kan bid'ah Anda- dhalalah gitu. Enggak, kita mau buktikan bid'ah yang mana ini. Kita bahas kan harus dibahas isinya toh. Sekarang tanya dulu, Sat. Bid'ah hasanah dan bid'ah Dolalah. dhalalah seperti apa iktibarnya? Bisa dikatakan dhalalah, bisa dikatakan hasanah. Tadi antum sudah sampaikan. Tanya lagi. Tadi kan sudah disampaikan sama antum. Saya sudah Oke. iakan tadi itu. Oke. Oke. Contoh yang Anda minta dulu contoh, Sat. Contoh yang Lama Bang, Iya, kalau masalah tunggu. contoh. Nah, iya, saya minta silakan. contoh dari menurut antum yang muafik dengan syariah. Oke, di dalam kitab Fathul Mubin, tulisannya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kalau Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah, dan ini kutipan beliau dari pernyataan guru beliau, Imam Abu Syamah. Beliau mengatakan, qala al-Imam Abu Syamah Syekhul Musannif rahimahumullah taala, wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina ma yaf'alu kullu amin atau ma yuf'alu kullu amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqat wal ma'ruf wa izhariz zinah was surur, fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsani ilal fuqara musyirun li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi wa jalalatihi fi qalbi fa'ili dzalik wa syukrillah
Wa syukrullahi ta'ala ala ma manna bihi min ijadi rasulihi alladhi arsalahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya, dan itu terwarit. Kalau mau baca sendiri bisa saya tampilkan. Cukup ya? Oke, Ustaz. Oke. Masalah Cukup, contoh. cukup. Ya, sekarang begini Bang. Terkait 3 tauhid ini di dalam Iya, bentar, Ustaz, bentar. rububiyah, Oke. di Bentar, dalam bentar, bentar. tauhid kenapa? Tapi enggak, ini insya Allah anak nggak akan lari dari pembahasan. Tapi sebelumnya di Ya. balik permasalahan Maulid itu ada khilaf ya kan, Sat? Masalah itu Ya, diperbolehkan kalau- atau tidaknya. Soal khilaf itu ranah ijtihadiyah. Oke, udah lanjut ke sini, Sat. Lanjut. Ya, Man apa yang mau hakama dibahas tadi? man hakama wa asoba falahu ajron wa man hakama fa akhto'a falahu ajron. Alas. Oke, Oke, di lanjut. dalam tauhid rububiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah mengatakan amma tauhidur rububiyah fa huwa alladhi aqarra bihil kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrarkan, diimani. Redaksi yang disampaikan Ustaz Ibnu Hasan itu malah diimani. Abu Lahab dengan Abu Jahal itu, tapi di sini diikrarkan oleh orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menggunakan dalil kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Yunus ayat 31. Nah, ini di dalam pembahasan ini beliau mengakui bahwasanya orang kafir bertauhid rububiyah. Sedangkan di dalam At-Tabari menjelaskan kalau ayat ini itu datang untuk perintah kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan hal ini kepada orang-orang musyrik. Nah, yang namanya musyrik pasti sudah pasti bukan kafir. Yang namanya musyrik sudah pasti tidak bertauhid, dan yang namanya bertauhid atau muwahhid sudah pasti bukan musyrik. Jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Terima kasih. Oke, lanjut, Sat. Setelah itu, Jelas? Apalagi mau silakan kalau mau dibantah. jadi orang kafir itu, Sat, mereka tidak berububiyah lah ya. Tidak meyakini Allah. Mereka syirik. Mereka tidak bertauhid. Soal keyakinan mereka meyakini ada Allah atau Allah sebagai pencipta, ada riwayat yang mewariskan seperti itu. Tapi untuk mengatakan mereka bertauhid itu keliru. Karena syirik. Namanya bertauhid adalah al-hukmu bi anna syai'a wahidun wal ilmu bi annahu wahid. Sedangkan orang kafir menetapkan adanya eksistensi selain Allah yang memberikan manfaat dan mudorot. Nah, itu yang menjatuhkan mereka kepada kesyirikan gitu. Referensinya ada di dalam kitab At-Ta'rifat punya Al-Jurjani mengatakan begitu, at-tauhid al-hukmu bi anna syai'a wahid wal ilmu bi annahu wahid gitulah. Jelas bertentangan. Kalau dikatakan bertauhid itu satu hal yang keliru. Dah? Kalau sudah lanjut ke asma wa sifat. Iya, lanjut, Sat. Oh iya. Karena begini Bang, kenapa kok saya tidak apa namanya? Tidak bahas lagi uluhiyah? Karena simpel Bang. Di dalam kitab Misbahul Anam punya Sayyid Alawi Al-Haddad itu mengatakan tauhid uluhiyah dakhilun fi umumi tauhidir rububiyah bidalilin ila akhir. Jadi tauhid uluhiyah itu masuk kepada keumuman tauhid rububiyah. Jadi kalau sudah salah di rububiyah, salah pasti di uluhiyah. Jadi Syirik. kalau orang-orang kafir zaman dahulu itu, Sat, mereka meminta kepada Allah di saat mereka dalam keadaan susah. Saat mereka karena mereka kan yakin bahwasannya Allah itu Maha Pemberi, yang menciptakan mereka.
Tapi setelah mereka dikasih kenikmatan, tidak dalam keadaan yang sempit, mereka kufur kepada Allah. Yang bentuk mereka tadi saat meminta kepada Allah ini bentuk apa, Ustaz? Dikatakan apa ini? Bentuk mereka tadi, Iya, mereka meminta kepada Allah. Bertauhid iya. tidak? Enggak, saya tanya itu bentuk apa? Itu bentuk bentuk iman kah? Bentuk tauhid Iman. kah? Ikrar, iman kan? Meminta kan? Doa, hajat. Berarti Apa? berarti itu lebih tinggi dong, Ustaz, daripada tauhid. Enggak lah. Beriman. Beda konteks, Bang. Antara tasdik dengan tauhid itu beda. Percaya Allah menciptakan itu tasdik namanya. Iman terhadap Allah itu kholik. Tapi kalau tauhid itu dilihat sudut pandang apa yang ditauhidkan. Kemudian Ibnu Abdul Wahab bicara sudut pandang rububiyah adalah fi'lur rabb. Nah, fi'lur rabb itu luas. Kholki, rizki, anfa wa ador, menciptakan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudorot. Tapi Iya. orang kafir itu menganggap ada selain Allah yang memberikan manfaat dan mudorot. Jadi tidak bisa dikategorikan muwahhid, tapi si musyrik. Begini ya, Bang, yang saya mau jelaskan kepada antum, kekeliruan Ibnu Abdul Wahab di dalam mengkategorikan sebuah istilah. Kalau mau mengatakan orang bertauhid, maka orang itu harus dibersihkan dari sifat kesyirikan. Kalau pada orang itu terdapat sifat kesyirikan, maka tidak boleh dikatakan bertauhid. Itu loh. Bukan berarti karena mereka mempercayai Allah adalah sang pencipta, kemudian mereka langsung bertauhid. Oh, tidak bisa. Kita harus melihat lagi, kalau begitu orang Kristen pun, itu antum kita bakal katakan dia bertauhid. Ya. Ketika Oke, dia Jinsat. percaya yang menciptakan Kalau kita baca, Yesus adalah Tuhan Bapa, Tuhan Bapa adalah tulisan-tulisan Allah. mereka. Hah? Iya, kalau kita baca tulisan-tulisan mereka, ya Jadi orang Kristen bertauhid. kan Saya tanya dulu, tunggu, Ustaz, kalau bukan. Anda baca, sebentar. Kalau Anda baca tulisan-tulisan mereka, orang Kristen bertauhid atau tidak? Bertauhid rububiyah Tidak. atau tidak? Tidak. Tadi antum bilang Tunggu, bukan. Belum. Anak tadi mau bilang ini, Sat. Tulisan-tulisan mereka itu tidak ada satupun tulisan yang mengatakan bahwasannya orang-orang yang dahulu itu mereka itu muwahhid, nggak ada, Sat. Antum coba antum tunjukkan kepada Ana. tidak ada. Tapi mereka tunggu, Sat. Tapi mereka mengatakan kadang bahasanya gini, qad qasamal ulama, telah membagikan ulama at-tauhid, membagikan tauhid. Bukan maksud mereka itu bertauhid. Ngerti, Sat? Pembagian tauhidnya gitu. Seperti itu. Saat mereka yakin kepada hal-hal misalnya Allah menciptakan, orang-orang musyrik yang Ustaz bilang tadi pada zaman dahulu, mereka itu meyakini Allah itu pencipta, Allah itu yang mengatur segala urusan. Itu adalah bentuk tauhid, tetapi mereka bukan bertauhid. Hah? Kamu dapat penjelasan seperti itu dari mana tuh? Loh, coba Ustaz datangkan dulu mana argumentasi Anda itu dari mana? Sumbernya dari mana? Loh, kan kita dapat sendiri, Sat. Bahasa-bahasanya seperti itu. Jadi pikir sendiri begitu. Ngarang sendiri. Kita dapati tulisan-tulisan seperti itu kan. Dari mana? Nah, yang saya tanya, argumentasi Anda untuk mengatakan seperti itu, argumen Anda yang barusan ini, itu sumbernya di mana? Gini, Sat. Saat kita membaca sesuatu, kita dapat menyimpulkan. Iya. Dapat menyimpulkan dari maksud tulisan-tulisan mereka. Iya, paham. Kesimpulan Anda tadi itu sumbernya dari mana gitu loh. Loh, yang pertama, Sat. Kan saya bilang tadi bahwasannya kebanyakan tulisan-tulisan mereka itu seperti qad qasama qismut tauhid salasa. Ini semua Anda jelaskan. Ya. Simple ya, tulisan-tulisan itu dimuat di dalam kitab apa gitu loh. Oke, contoh tulisannya di kitab Syarah Aqidah Wasatiyah. Silahkan dibuka, Sat. Ya, punya Syarah Aqidah Wasatiyah Shalih Al Fauzan misalnya. Shalih Al Fauzan.
Iya, misalnya ya. Di muqaddimahnya. Di muqaddimahnya. Silahkan antum lihat sendiri. Afwan Ustaz, Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Di muqaddimahnya antum lihat sendiri. Syarah Aqidah Wasatiyah. Iya, Aqidah Wasatiyah Ibnu Taimiyah, Muhammad Utsaimin. Banyak kok saat PDF-nya tersebar. Banyak. Ibnu Wahan, Syarah Aqidah Wasatiyah. Iya. Ya, terus. Oke, di muqaddimahnya itu beliau mengatakan, ini salah satu contohnya Ustaz ya. Dari tulisan-tulisan mereka ya. Qad qasamal ulama rahimahumullahu tauhid ila thalathati aqsam. Ahaduha tauhid rububiyah. Maksudnya pembagian tauhidnya, Ustaz. Balik lagi ini. Iya, pembagian tauhidnya. Tidak mengatakan bahwasannya orang-orang yang meyakini tauhid tersebut mereka itu muwahhid. Tidak ada satupun pada ulama-ulama ini mengatakan bahwasannya orang-orang dahulu orang-orang musyrik itu muwahhid. Tidak ada. Tetapi mereka memiliki tauhid rububiyah tersebut. Tidak ada mereka bilang mereka muwahhid. Tidak ada. Coba antum tunjukkan. Terus yang ditulis Ibnu Abdul Wahhab itu apa? Coba baca. Bilang di situ musyrik. Tauhid rububiyah. Bacalah. Capek. Coba. Amma tauhid rububiyah fahuwa alladhi aqarra bihi kuffar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ditetapkan orang-orang kafir. Aqarra itu apa, Sas? Mereka meyakini menetapkan bahwasannya tauhid itu. Tapi apakah mereka muwahhid? Apakah mengatakan itu muwahhid? Dia bilang kalau orang tauhid rububiyah ini adalah sesuatu yang diimani, diikrori oleh orang-orang kafir zaman Nabi. Itu asumsi antum. Itu asumsi antum kan? Nah, terus antum mengartikan bagaimana? Dia tauhid jelas-jelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan aqarra bihi kufar. Kemudian yang ditetapkan sendiri oleh orang-orang mereka telah mengimani tauhid rububiyah. Kemudian mereka bukan bertauhid rububiyah, kok paradoks? Mereka saat itu kan mereka, itu bahasa sebagai contoh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bukan contoh, Bang. Aqarra bihi kufar kan? Tidak masuk. Mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi mereka tidak bertauhid rububiyah. Iya toh? Namanya meyakini tauhid rububiyah pasti bertauhid rububiyah. Kalau tidak bertauhid rububiyah berarti tidak meyakini tauhid rububiyah. Tapi apakah dikatakan mereka muwahhid enggak? Enggak ada mengatakan kan? Hanya mereka takrir, mereka memang kalau pendapat Ibnu Abdul Wahhab, kalau aqarra ya berarti dikatakan sebagai muwahhid oleh Ibnu Abdul Wahhab. Loh, itu asumsi antum. Lah kalau bukan asumsi saya, terus dia bilang apa di situ? Karena gini, Sad, tauhid itu akan sempurna ketika tiga tauhid itu dijalankan itu kan yang Anda mau bawa, Bang. Tauhid itu akan sempurna ketika tauhid itu diimani secara keseluruhan. Kan yang Anda mau sampaikan itu. Iya toh? Iya. Sedangkan yang saya bahas itu konteks rububiyahnya, tidak membahas secara keseluruhan. Belum, baru rububiyahnya kita preteli dulu. Anda kan yang membawa mereka kafir. Jangan bilang mereka muwahhid. Oh, begini, karena Bang. mereka Jangan bilang mereka muwahhid karena mereka tidak bertauhid uluhiyah. Iya toh? Terus. Wah, bodohnya ini orang. Yang kita bahas tauhid rububiyah. Mereka dikatakan bertauhid rububiyah tapi tidak Islam. Lihat kata-katanya dilanjutkan. Aduh, saya kira Anda baca kitab ini, makanya tidak perlu panjang lebar. Dibilang tidak Islam, walam yudkhilhum fil islami. Mereka bertauhid rububiyah, tapi tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka kepada Islam. Kenapa? Karena tidak bertauhid uluhiyah. Gitu loh pembahasan Ibnu Abdul Wahhab. Mereka muwahhid birrububiyah,
tapi bukan seorang muslim. Kenapa kok bukan seorang muslim? Karena tidak muwahhid bil uluhiyah. Karena Ibnu Abdul Wahab membedakan antara rububiyah dan uluhiyah. Gitu loh Bang, kalau belajar akidah kamu mbok yo pintar sedikit. Tapi tetap dikatakan muwahhid bil rububiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah adalah sesuatu yang diikrarkan oleh orang-orang kafir di zaman Nabi. Dan ini berbeda secara menyelisih secara definisi. Bukan begini ya Ustaz ya, bawakan referensi yang mengatakan kalau ini tidak bertauhid begitu. Kan asumsi Anda dari tadi, yang Anda mau giring kepada mereka tidak Islam, tapi dibahasakan mereka tidak bertauhid. Beda Bang antara Islam dengan bertauhid itu secara definisi ya. Kalau kita bahas secara istilah, orang bertauhid jelas Islam, tidak bertauhid ya jelas kafir. Yang tidak bertauhid itu disebut syirik. Ini kok ada orang kafir disebut bertauhid, kan salah secara definisi Bang. Gimana sih dijelaskan, tidak paham-paham. Aduh. Oke, terus Atom mau jelaskan apa? Sudah masalah rububiyah terbukti kan. Kalau masih begini ya Bang, bagi orang yang beriman dan akalnya waras, otaknya waras, satu kesalahan ini seharusnya sudah bisa dipahami adanya kecacatan yang fatal di dalam di dalam tiga tauhid ini. Kemudian di dalam asma wa sifat, dalam pemahaman asma wa sifat itu Usuluddin al-Islami Ibnu Abdul Wahab menyebutkan kalau asma dan sifat Allah itu semua dimaknai hakiki. Nah, pemahaman di sini jatuh kepada tajsim. Kenapa? Karena ketika memaknai ayat sifat yang mutasyabihat dengan letter leg secara hakiki, loh kok turun? Wih, kemana Bang? Belum selesai. Waduh.